Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembahasan itu bab toharoh. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Taharoh menurut bahasa atau pengertian umum, yaitu khulus minal adanas, suci daripada kotoran. Kotoran yang ada pada diri kita itu ada dua macam. Ada kotoran hissi. Apa yang dimaksud kotoran hissi? Isi itu yang nampak, yang dapat kita lihat, seperti kotoran yang kalau kita gosok-gosok, yaitu badan kita keluar daki karena belum mandi, itu adalah hissi, yaitu kotoran yang dapat dilihat. Atau karena kita buang hajat, nampak kita kotoran yang keluar dari dubur kita, itu adalah kotoran hissi yang nampak dilihat. Tapi ada kata menurut para ulama, selain hissi yang dapat dilihat itu ada kotoran maknawi, yaitu kotoran yang muncul dari perbuatan hati, seperti riya, sum'ah, dan lain sebagainya seperti takabbur. Maka juga oleh kata para ulama, kotoran yang seperti ini juga harus dibersihkan. Kenapa? Menyangkut penyakit hati, yang ada kotoran yang dalam hati itu juga harus dibersihkan. Tapi pada pembahasan kali ini kita tidak membahas pengertian itu. Adalah pengertian yaitu kotoran secara hissi, tapi bukan kotoran secara maknawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun pengertian toharoh secara istilah syara, yang dimaksud dalam pengertian istilah syara di sini adalah menurut hukum Islam. Innaha rabbul hadasi au ijalatun najasi au fi ma'nahuma au fi suratihima. Apa itu toharoh menurut syariat? Adalah bahwa sesuatu yang bisa mengangkatkan hadas. Sesuatu yang bisa mengangkatkan hadas itu apakah hadas kecil, hadas pertengahan, dan juga hadas besar. Maka sesuatu itu yang kalau seandainya kita mempergunakan bisa mengangkat tiga hadas tersebut, maka itu dikatakan adalah bersuci. Demikian juga sesuatu yang dapat menghilangkan najis, apakah najis mughallajah atau najis mukhaffafah atau najis mutawassithah, yang kalau kita bisa menghilangkan najis itu dengan benda itu bisa kita menghilangkannya, maka itu dikatakan juga adalah yaitu bersuci. Atau juga bentuk menghilangkan, mengangkat, atau bentuk mengangkatkan hadas. Apa itu bentuk mengangkatkan hadas? Yaitu dengan tayamum. Hadas itu tidak terangkat, tapi bisa orang bersuci yaitu dengan hadas itu, seperti bisa orang bersolat dengan bertayamum. Maka oleh sebab itu namanya makna mengangkatkan hadas atau makna menghilangkan najis. Makna menghilangkan najis itu seperti adalah yaitu menyamak kulit. Ada kulit yang kalau seandainya kita memakainya, kalau tidak kita samak, tidak boleh kita memakainya, seperti kulit ular, seperti kulit biawak, atau seperti kulit binatang yang tidak disembelih, yaitu mati dengan sebab tidak disembelih. Itu kan kulit binatang, itu kan boleh dipergunakan kulitnya walaupun kita tidak boleh makannya. Tapi dengan kita menyamaknya, maka dengan menyamak itu menjadi sucilah dia. Pakai apa menyamaknya? Maka oleh kata para ulama, menyamaknya itu adalah selain dengan air, harus dengan yaitu dengan air asam atau cuka, atau dengan kotoran burung merpati. Setelah kita sapukan kotoran burung merpati, kemudian kita siram dengan air yang bersih, barulah suci kulit itu untuk kita memakainya. Nama itu makna menghilangkan najis. Atau rupa mengangkatkan hadas. Rupa mengangkatkan hadas hampir sama dia mengangkatkan hadas, seperti basuh kedua, basuh ketiga, yaitu sewaktu kita berwudu. Maka itu adalah rupa mengangkatkan hadas. Atau rupa menghilangkan najis, atau kita meyakinkan bahwa untuk menghilangkan najis itu kita membasuhnya 3 kali atau 2 kalinya, maka itu rupa mengangkatkan, yaitu menghilangkan najis.
Maka oleh sebab itu kata para ulama yang dimaksud dengan toharo itu secara syariah adalah yaitu sesuatu yang dapat mengangkatkan hadas atau sesuatu yang dapat menghilangkan najis atau membentuk atau makna mengangkatkan hadas atau makna menghilangkan najis atau rupa mengangkatkan hadas atau rupa menghilangkan najis. Maka inilah pengertian yaitu pengertian toharoh menurut para ulama yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu bahwa toharoh itu dalam kitab Minhas bahwa toharoh itu adalah innaha rabbul hadasi au ijalatun najasi au fi ma'nahuma au fi suratihima. Maka itulah pengertian hadas, yaitu sesuatu yang dapat mengangkatkan hadas, menghilangkan najis, atau makna mengangkatkan dan menghilangkan najis, atau rupa mengangkatkan hadas dan menghilangkan najis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.